Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aufa Rifki Pratama dengan NIM 24031021145 dari kelas 2G Manajemen. Dan pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan analisis kinerja keuangan dari salah satu PT terbesar di Indonesia, yaitu PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Oke, pada penjelasan pertama kita akan membahas tentang penjelasan logo dan tagline dari Indofood. Logo Indofood secara sederhana menampilkan tulisan nama perusahaan dengan warna biru yang melambangkan kepercayaan, stabilitas, dan profesionalisme. Kesederhanaan logo ini mencerminkan fokus Indofood pada keandalan dan kualitas produk tanpa perlu banyak ornamen berlebihan. Warna biru juga mempresentasikan komitmen jangka panjang Indofood untuk terus tumbuh dan berinovasi di industri panganan. Sementara itu, tagline dari Indofood adalah A Total Food Solution Company atau perusahaan penyedia solusi pangan total. Tagline ini menunjukkan bahwa Indofood tidak hanya memproduksi makanan, tetapi mengelola seluruh rantai nilai, rantai bahan baku, produksi, distribusi, hingga produk siap konsumsi, sehingga konsumen mendapatkan solusi pangan yang lengkap dan berkualitas. Pada bab kedua, kita akan membahas profil perusahaan dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk. PT Indofood Sukses Makmur Tbk adalah perusahaan total food solution yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Artinya, Indofood tidak hanya memproduksi makanan, tetapi juga mengelola rantai pasokannya, mulai dari bahan baku, proses produksi, hingga distribusi ke konsumen. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1990 dan resmi tercatat di Bursa Efek Indonesia pada 17 Mei 1994 dengan kode saham INDF. Oke, pada bahasan selanjutnya adalah visi dan misi perusahaan. Indofood memiliki visi yang besar, yaitu menjadi perusahaan penyedia solusi pangan yang berkelanjutan. Yang artinya, Indofood memiliki komitmen yang dimana dia tidak hanya menyediakan makanan, tetapi juga berperan aktif dalam menjaga ketersediaan dan keberlangsungan pangan jangka panjang. Lalu, misi perusahaan ini antara lain adalah meningkatkan kompetensi karyawan, mengembangkan teknologi produksi, memberikan kontribusi sosial dan lingkungan, serta meningkatkan nilai bagi seluruh pemangku kepentingan. Oke, pada pembahasan selanjutnya adalah segmen bisnis utama. Yang pertama ada produk konsumen bermerek, merupakan salah satu pilar bisnis utama Indofood yang terdiri dari beberapa produk yang sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia, bahkan masyarakat dunia. Seperti contohnya Indomie, yang telah menjadi ikon mie instan global dan diekspor ke 100 negara. Selanjutnya ada Indomilk, produk susu yang telah memenuhi kebutuhan nutrisi keluarga di Indonesia, dan juga Citato, camilan favorit untuk berbagai kalangan. Selanjutnya ada segmen Bogasari. Segmen bisnis ini adalah produsen tepung terigu terbesar di Indonesia. Bogasari memiliki pabrik modern di Jakarta dan Surabaya, dengan kapasitas produksi yang terbilang sangat besar, yaitu jutaan ton. Selain tepung terigu, Bogasari juga memproduksi produk turunan seperti pasta La Fonte yang telah dikenal luar di pasar domestik. Bogasari tidak hanya memenuhi kebutuhan industri makanan besar, tetapi menjadi tulang punggung bagi ribuan UKM pengolah tepung di seluruh Indonesia. Selanjutnya ada segmen agribisnis. Di sektor agribisnis, Indofood dikenal bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit, karet, tebu, dan hasil pertanian lainnya yang diwakili oleh anak perusahaannya. Kelapa sawit menjadi sumber bahan baku untuk minyak goreng, margarin, dan produk turunan lainnya. Dan yang terakhir adalah distribusi. Selain dari ketiga segmen bisnis di atas, Indofood memiliki jaringan distribusi yang sangat luas, yang dimana mencakup lebih dari 1.500 titik di seluruh Indonesia. Dengan distribusi yang kuat, Indofood mampu menjangkau seluruh pasar nasional hingga pelosok daerah, sehingga mendukung ketersediaan produk secara merata. Selanjutnya adalah informasi terkait pabrik dan kantor Indofood. Indofood memiliki jaringan pabrik dan kantor yang tersebar di berbagai wilayah strategis di Indonesia. Salah satu fasilitas produksi terbesar pabrik Bogasari ada di Tanjung Priok, yang dikenal sebagai salah satu pabrik tepung terbesar di Asia Tenggara. Selain itu, Indofood memiliki pabrik di Surabaya, Sumatera Utara, dan sejumlah daerah yang lain untuk memproduksi berbagai produk mulai dari mie instan, produk dairy, hingga makanan ringan.
Sedangkan kantor pusat Indofood berlokasi di Jakarta yang menjadi pusat pengendalian operasional, perencanaan, strategis, dan manajemen perusahaan. Dengan ketersediaan infrastruktur ini, Indofood mampu menjaga efisiensi produksi dan distribusi di seluruh Indonesia. Kemudian ada segmen produk Indofood. Walaupun sebelumnya kita sudah bahas terkait produk Indofood, namun saya ingin membahasnya ulang dikarenakan produk Indofood sangat menarik untuk dibahas terus-menerus. Oke, Indofood dikenal sebagai produsen berbagai merek ternama yang sudah melekat di masyarakat. Produk andalan utamanya adalah mie instan Indomie, yang tidak hanya digemari di Indonesia, namun juga menjadi ikon global mie instan. Bahkan sampai mendapat predikat Most Chosen Instant Noodle Brand in the World selama 9 tahun berturut-turut. Kemudian ada Indomilk, produk susu yang memenuhi nutrisi masyarakat dari anak-anak hingga dewasa. Selain itu, Indofood juga memproduksi camilan seperti Citato, produk pasta La Fonte, minyak goreng Bimoli, hingga tepung terigu Bogasari yang menjadi bahan baku penting bagi jutaan pelaku usaha di sektor pangan. Dengan ragam produk tersebut, Indofood tidak hanya melayani kebutuhan rumah tangga, tetapi juga mendukung pertumbuhan UMKM dan industri makanan tingkat nasional bahkan internasional. Segmen selanjutnya adalah ringkasan kerja tahun 2024. Pada tahun 2024, PT Indofood menunjukkan kinerja keuangan yang sangat solid, meskipun dihadapkan pada tantangan global seperti kenaikan harga barang bahan baku dan ketidakpastian ekonomi. Dengan rincian seperti berikut, penjualan neto mencapai 115,79 triliun rupiah, naik 4% dari tahun sebelumnya, yang mencerminkan permintaan pasar yang tetap tinggi walaupun dihadapi dengan tantangan global. Kemudian ada EBIT atau laba operasional yang naik sebesar 17% menjadi 23,09 triliun yang menunjukkan efisiensi operasional Indofood yang semakin baik. Selanjutnya ada core profit atau laba bersih inti yang juga tumbuh 16% menjadi 13,7 triliun. Dan yang menarik adalah penjualan internasional Indofood yang mencapai 27,62 triliun atau 24% dari total penjualan, membuktikan Indofood semakin kuat sebagai pemain global. Selanjutnya adalah struktur kepemilikan. Di sisi struktur kepemilikan, 50,07% saham Indofood dimiliki oleh First Pacific Investment Ltd, sebuah perusahaan investasi multinasional yang berbasis di Hong Kong dan memiliki portofolio luas di Asia. Saham publik atau free float berada di angka 49,91% yang menunjukkan tingginya partisipasi investor retail dan institusi lokal dalam pemilikan Indofood. Sedangkan direksi dan komisaris memiliki porsi saham yang sangat kecil, yaitu kurang dari 0,1%, sesuai praktik tata kelola perusahaan yang baik. Selanjutnya ada pergerakan grafik saham Indofood dalam 5 tahun ke belakang. Pergerakan saham Indofood dalam 5 tahun terakhir cukup stabil dengan kecenderungan meningkat di tahun 2024. Harga saham sempat mencapai titik terendah di Rp5.580 dan tertinggi di Rp8.300 per lembar saham, sebelum akhirnya ditutup di angka 7.700 per akhir 2024. Kenaikan ini didorong oleh fundamental keuangan yang kuat, prospek bisnis yang baik, serta meningkatnya kepercayaan investor domestik maupun internasional terhadap Indofood. Selanjutnya ada media coverage, yaitu program Bogasari dan UKM. Selain berfokus pada industri besar, Indofood juga berperan aktif dalam pengembangan UMKM, khususnya melalui Bogasari. Contohnya, Bogasari menargetkan edukasi kepada 1.500 UMKM pengolah tepung di seluruh Indonesia. Program ini tidak hanya memberikan pelatihan teknis terhadap pengolahan tepung yang baik, tapi juga mencakup pendampingan usaha, akses informasi, dan peningkatan daya saing produk lokal. Dengan inisiatif ini, Indofood berperan langsung dalam mendorong pertumbuhan industri pangan lokal sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan bagian terakhir ada penutup dan kesimpulan. Sebagai penutup, kita dapat melihat bahwa Indofood bukan sekedar perusahaan makanan, tapi juga pilar penting ketahanan pangan di Indonesia. Melalui bisnis integrasi dari hulu ke hilir, Indofood memastikan ketersediaan produk yang berkualitas bagi masyarakat. Kinerja keuangan yang kuat, ekspansi internasional yang konsisten, komitmen terhadap pemberdayaan UMKM menunjukkan bahwa Indofood adalah perusahaan yang tidak hanya mengejar profit, tetapi juga memberikan dampak positif ke masyarakat luas dan terus memajukan ketahanan pangan di Indonesia. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.